Bicara soal adem sejuk itu menarik ya kalau kita ke kebun. Pas banget ya, selain sehat, kita juga bisa tahu manfaat lain nih dari tanaman hidroponik yang ternyata sangat berguna bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan besar untuk bercocok tanam. Oke, katanya kamu mau ngajak saya bertemu dengan seseorang. Mau, langsung aja kita masuk ke dalam kita yuk. ke dalam ya. Saya sudah siapkan mikrofonnya nih, kita akan ngobrol-ngobrol di dalam. Pintu geser, harap tutup kembali. Iya, dibuka nih. Sebelah sini, Nay. Tuh kan. Geser ke sebelah sini. Wah, yang punya langsung menyambut. Mbak Ines, apa kabar? Ini loh Rifai, teman aku yang aku pengen kenalin kamu ini loh. Yang kamu sebut tadi waktu kita berkendara adalah Mbak Ines ya? Iya, ini Mbak yang pemilik lahan ini. Mbak Ines, kalau kita jalan-jalan ke arah dalam boleh ya? Boleh, silakan. Nah, Mbak Ines saya pengen tanya nih, kebun hidroponik ini sudah berapa lama dan kenapa memilih hidroponik? Kira-kira sudah sekitar 1,5 tahun. Ya. Awalnya hidroponik sebenarnya agak random karena ini ada lahan kosong. Orang tua, kebetulan ini punya orang tua, saya hanya membantu mengelola. Ada lahan kosong dan kemudian ayah ketemu dengan kenalan yang punya kebun hidroponik di luar kota. Berkonsultasi. Kayaknya seru nih gitu, ada lahan kosong di Jakarta. Kita sambil jalan ya, boleh ya? Jakarta kayaknya belum pernah lihat ada kebun hidroponik di tengah kota gitu. Ya, betul. Terus prospeknya juga sangat baik karena kan gaya hidup sehat makin booming ya, semakin makin banyak yang sadar lagi. pentingnya ini gaya urban hidup farming sehat. banget gitu ya. Bertani bersama dengan keluarga di kota, perkotaan. Oh, berarti kalau ada konsultannya, berarti kita bisa ketemu nggak konsultan yang awal bersama-sama bangun ini? Boleh, kebetulan ada di sini. Oh, kebetulan bisa, oke. Boleh nih kita tanya di Boleh sini. dikenalkan ini dengan Ibu siapa? Ibu Zakia. Ibu Zakia, halo apa Ibu kabar? Zakia. Saya Rifa, ibu yang cantik ini. Ibu saya. Halo Tante. Tante saya ajak ngobrol Bu Zakia sebentar ya, pinjam sebentar ya. Katanya tadi sih kabarnya Mbak Ines mengatakan bahwa butuh konsultasi juga untuk memulai kebun hidroponik walaupun bersama dengan keluarga. Awalnya itu bagaimana sih? Iya, kebetulan Mbak Anda waktu itu main ke tempat saya. Saya sendiri juga punya kebun hidroponik, tapi kecil, nggak sebesar ini. Ya. Lalu ajak ke sini, yuk saya punya greenhouse. Wah, saya seneng banget karena kebetulan semua yang saya ada pelatihan di sana tuh bilang kapan dong di Jakarta gitu. Jadi ini kebetulan di Jakarta kita bisa bikin pelatihan juga dan memang banyak orang Jakarta kalau ke Ciawi kan repot ya. Oh, jadi Bu Zakia di Ciawi. Jadi dan sekarang ada di sini. Jadi sekarang banyak pelatihan yang kita mau bikin di sini. Kebetulan kita akan bikin training for trainers gitu supaya lebih banyak for trainers. Iya. Untuk pemula ya. Iya, karena visinya hidroponik Ale kan bagaimana mensosialisasikan hidroponik lebih dikenal. Lebih gitu. dikenal. Ya kan Mbak Tami ya, biar masyarakat sehat. Oh, Ines, yang ini Ines. Tapi kalau Mbak Zakia sendiri kesadaran awalnya untuk melakukan tanaman atau bercocok tanam hidroponik ini kesadarannya itu dari mana sih sebetulnya? Kesadarannya inspirasi utama dari ibu saya karena saya kebetulan pindah ke Ciawi itu karena mau ngerawat ibu. Nah, umurnya 92 tahun. Jadi kita ini termasuk muda-muda ya. Oh, jadi ini bisa menjadi sebuah pertanda kalau seumpamanya Anda butuh istirahat, tinggal di rumah, mungkin karena usia juga, berkebun hidroponik iya, itu saya fokus bermanfaat ya? Betul, sangat bermanfaat. Selain aktivitasnya juga kita hidup sehat kan. Karena kita untuk sehat perlu makan sayur sehat, dan sayur sehat di pasar kan susah banget. Oke, kalau kebun hidroponiknya mungkin tidak terlalu besar, oke lah ya masih berkegiatan. Tetapi kalau sudah seperti ini sudah industri sebenarnya ya, walaupun keluarga yang mengelola. Nah, ada nggak yang melakukan perawatan di sini? Kan tidak harus Mbak Ines atau saya dengan Mbak Tami juga ya, bersaudara. Ada, kita begitu. punya Wawan ya, mana Mas Wawan? Mas Wawan. Oh, hai Mas Wawan. Boleh kasih space sedikit? Iya. Ini dudungkutnya. Dia. Oke, tetapi sebelum ke Mas Wawan sebentar Mas Wawan, saya Tante siapa? Ibu Anda. Ibu Anda sedikit singkat saja. Benar nggak bermanfaat untuk usia-usia lansia begitu? Mohon maaf. Kalau berkebun hidroponik itu bermanfaat untuk olahraga juga? Oh, untuk berkebunnya? Ya. Ya, saya kira untuk ngisi waktu ya bagus sekali ya. Ini kan memang bermanfaat. Bukan untuk diri sendiri, untuk semua orang. Nah, ini terbukti ya. Makan sayur bukan untuk
orang tua aja Dan dari sehat. muda. Ya, sehat. Oke, terima Jadi kasih. dari usia muda, usia sudah lansia juga memang kita harus mulai ya menggerakkan diri untuk cocok tanam seperti ini gitu ya. Bergerak, Kita berkebun. punya pelatihan buat anak-anak loh. Betul. Nanti kita bisa Jadi ada pelatihan buat anak-anak. Wah, seru sekali. Mas Wawan, sedikit aja. Ya. Mas Wawan ini tadi masih sibuk-sibuk, kita coba ajak ke sini sebentar. Sebenarnya kalau berkebun seperti ini, kita mulai persiapannya itu seperti apa sih kebun hidroponik? Banyak persiapan yang kita lakukan untuk penanaman juga. Jadi kalau cerita persiapan butuh 2 hari, nggak usah kan? Nggak usah. Singkatnya gimana singkatnya? Dalam hitungan Satu beberapa bulan jam juga kepadan udah ya. siap. Dalam beberapa jam saya sudah siap. Untuk dari penyiapan bibit sampai semai. Nah untuk penanamannya sampai panen itu 1 bulan. Oh, 1 bulan cepat ya, Naya? Oke, asal punya niat untuk belajar ya. Yang penting jangan ditinggal-tinggal gitu ya, Bu ya. Oke, Mas Wawan, kendala-kendala apa sih yang sering ditemui dengan berkebun hidroponik seperti ini? Kesulitannya ada nggak? Atau sebenarnya cenderung lebih mudah? Ya, kalau untuk jenis sayuran hidroponik ini tercenderung lebih mudah beda dengan konvensional. Oh gitu. Gitu, karena semuanya terprotek sama ruangannya gitu. Kalau alat-alatnya kita butuhkan untuk menjadi pemula, petani pemula hidroponik, apa yang harus kita siapkan? Apa yang harus kita beli? Nah, untuk pemula itu kan kita sudah menyediakan untuk starter kit yang untuk yang kecil untuk pemula gitu. Beda dengan yang ini yang udah besar kayak gini. Besar gitu. Kalau untuk pupuknya sendiri atau nutrisinya itu sama dengan tanaman tanah atau berbeda atau Itu seperti jelas apa ya? berbeda. Itu jelas berbeda ya. Coba kita tanya Bu Zakia ini karena sebagai konsultan bedanya apa Bedanya tuh? apa, Bu? Jadi untuk hidroponik kita perlu 2 unsur, ada unsur makro dan mikro. Kalau kita di tanah kan kita udah ada unsur mikronya. Jadi kita tinggal tambahkan NPK atau apa gitu kan. Kalau ini lengkap, seluruhnya harus ada. Mendapatkannya Jadi, saat ini Sekarang alhamdulillah udah ada di mana-mana, hampir di semua toko tanaman kita bisa cari AB mix gitu untuk hidroponik. Oke, jadi ini semua non pestisida ya, Bu ya? Iya, Betul. tapi keunggulan lain dari hidroponik sebetulnya non pestisida. Selain itu cepat ya, efisien banget sama air. Aneh kan ya? Iya, Padahal itu ini dia. tumbuhan di air, tapi efisien banget penggunaan air. tidak boros yang Nggak menggunakan. boros dan itu kita katakanlah 1 bulan kita tinggal pun dia tumbuh terus. Sudah, Ini sudah, apa sudah nih? bisa panen? Iya sudah Kalau bisa. ini apa Oke. ini? Cabai? Ini cabai ya. Cabai ya? Nah, yang Oke. ini nih Rifa, yang sebelah kiri saya ini juga yang menarik ya. Saya pikir itu seperti selada, tapi ternyata ini apa ya, Ini Bu? kale. Kale. Oke. Ya. Ini tanaman memang belum asal. populer di Indonesia. Ini kale Rusia namanya, yang ini curly. Yang di belakang Curly Mbak kale. Ines ya, Nah, ini dengan lebih Bu Anda populer. ya. Oh. Ini sering disebut sebagai nggak apa-apa Bu superfood. Anda. Kita nanti lihat di sini Iya. lebih dekat. Sering juga disebut sebagai superfood karena gizinya luar biasa. Oh, jadi Banyak makanan Oh. sehat ini gizi Mas Wawan besarnya ini dari sedang sini ya? panen kale ternyata. luar Oh. biasa ya. Nanti kita bikin jus hijau. Oke, Oke. Mbak Ines, kalau Iya. bicara soal bisnis tadi bilang juga kan lumayan nih untuk pengembangannya saat ini. Gimana nih? Ada mikrofonnya. Oke, silakan. Prospek kedepannya sih sangat bagus karena tadi seperti yang kita udah ngobrolin, orang-orang Jakarta udah kesadaran untuk hidup sehatnya tuh udah tinggi banget gitu. Terus ada banyak catering sehat, ada banyak restoran sehat, Betul. bahkan untuk konsumsi pribadi di rumah juga orang-orang ya banyak yang mencari sayuran segar yang dia tahu pasti asalnya dari mana, dia tahu bagaimana perawatannya gitu. Kadang-kadang kalau beli di supermarket mungkin kita nggak tahu ya, bisa aja mungkin ada labelnya organik atau hidroponik, tapi ternyata tidak sesteril itu. Mungkin gitu gitu, ya. bisa Bisa jadi. nggak langsung beli ke kebun gitu kalau hidroponik seperti Bisa. Bisa Ini ya? kita di sini orang-orang jadi bisa langsung datang ke sini, bisa belanja sayur, bahkan sebenarnya kita juga sediain sistem itu ya Wan ya, untuk sistem yang mau bikin di rumah, sistem sederhana. Jadi bisa beli yang 24 titik. Kalau ini kan total di sini ada 8.000 titik. Kalau untuk di teras rumah gitu, kita juga bikinin sistemnya, bahkan perlengkapan starter kitnya, nutrisinya, ada semua bibit benih disediakan. ada. Oke, Naila, kalau itu ya pentingnya kamu mengajak aku ke tengah kota, ada kebun begitu, jadi pembelinya pun karena kebunnya di tengah kota gampang tinggal didatengin gitu. Itulah hidroponik manfaatnya. Iya, juga. dan juga nanti kita akan melihat lebih jauh ya bagaimana sih manfaat hidroponik. Untuk itu kita ingin mengikuti pelatihannya dulu nih. Oh, kalau Ya. pelatihan nanti kita dijanjikan mungkin ya bisa main-main ke tempat pelatihannya ada. Boleh ya, Ada, nanti kita kebetulan kenalan lagi ya. ada pelatihan buat anak-anak. Nah, seru Oh, banget. ini. Oke, jadi Ya. di sini kita akan mencoba memberikan inspirasi lebih banyak lagi. Tetap bersama kami di Selamat pagi Indonesia, akhir pekan.